Tidak ada yang tahu bahwa di balik pagar rumah kos tua itu, ada kisah yang tumbuh diam-diam. Seperti benih yang jatuh di tanah basah, perlahan ia bersemi menjadi sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Aku, Rani, pemilik rumah kos kecil di ujung gang itu, tak pernah menyangka hidupku yang sepi akan berubah sejak kedatangan seorang pemuda bernama Dimas. Ia datang hanya membawa ransel lusuh, tapi sejak hari pertama itu tatapannya seperti menanam sesuatu di hatiku. Sejak hari itu, setiap hujan turun, kami seperti petani dan ladangnya sendiri. Kami belajar menyiram, menanam, dan merawat sesuatu yang tak punya nama, tapi tumbuh di antara tatapan dan senyuman. Dan inilah kisahku, kisah tentang rumah kos yang tak lagi sepi. Kembali belajar bercocok tanam bukan di tanah, tapi di dalam kebunku sendiri. 3, 2, 1. Malam itu langit menetes pelan, seperti ingin menghapus debu di halaman rumah kos kecilku. Aku duduk di teras, hanya ditemani bunyi air hujan dan aroma tanah basah. Udara dingin membuatku menarik selendang ke bahu. Sejak suamiku meninggal 3 tahun lalu, rumah ini terasa semakin besar, semakin sepi, dan entah kenapa semakin dingin setiap kali malam datang. Kosan ini dulu ramai, penuh suara anak muda bercanda, suara motor yang datang dan pergi, dan tawa-tawa kecil di dapur belakang. Tapi sejak pandemi berlalu, satu persatu mereka pindah. Ada yang menikah, ada yang kerja di luar kota. Sekarang tersisa 2 kamar kosong yang hanya jadi saksi bisu setiap kali aku lewat. Entah kenapa, rumah yang dulu terasa hidup, kini lebih mirip tempat menunggu. Menunggu sesuatu yang bahkan aku sendiri tak tahu apa. Di tengah lamunanku, suara langkah terburu terdengar dari luar pagar. Aku menoleh. Seorang pemuda berdiri dengan koper besar di tangannya. Bajunya basah karena hujan. Ia tampak ragu-ragu. Mungkin karena gerimis yang semakin deras dan jalanan yang mulai sepi. Permisi. Ini rumah kos Bu Rani. Ya, suaranya pelan tapi jelas. Disertai sedikit napas yang terengah. Aku bangkit. Membuka pagar. Dan mengangguk. Iya. Ini kosnya. Mas hujan-hujanan. Cepat masuk. Nanti masuk angin. Ia tersenyum canggung. Seolah belum terbiasa dengan keramahan yang tiba-tiba. Aku mengambil payung dan menuntunnya ke dalam. Saat langkahnya melewati teras, aku baru sadar, ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini. Tatapannya tenang, tapi ada kesopanan yang jarang aku temui dari anak-anak muda sekarang. Maaf, Bu, saya Dimas. Dapat info kos ini dari teman. Katanya masih kosong 1 kamar. Katanya sambil menurunkan koper. Aku mengangguk pelan. Lalu menunjuk ke arah lorong kecil. Iya, masih ada. Kamarnya di ujung, dekat dapur. Mau lihat dulu? Ia mengiyakan. Aku berjalan di depannya. Langkahku pelan karena lantai masih agak licin. Cahaya lampu kuning di lorong membuat bayangan kami memanjang di dinding, seolah menari bersama rintik hujan di luar. Saat aku membuka pintu kamar kosong itu, aroma cat lama dan udara lembab langsung terasa. Maaf ya, kamarnya belum sempat dibersihkan. Tapi besok bisa saya bantu beresin, ucapku. Gak apa-apa, Bu. Saya suka yang sederhana begini, jawabnya sambil menatap sekeliling. Ada nada tulus dalam suaranya. Bukan basa-basi, bukan juga sok akrab seperti beberapa penghuni kos yang pernah datang sebelumnya. Entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa hangat. Sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan. Aku memperhatikannya dari samping. Ada ketenangan dalam wajahnya. Tapi juga kelelahan. Mungkin perjalanan jauh. Mungkin juga hidup yang tak selalu mudah. Usianya mungkin pertengahan 20. Jauh di bawahku. Tapi tatapan matanya terasa lebih dewasa daripada kebanyakan orang. Mas Dimas tinggal sendirian di kota ini. Tanyaku sambil menata bantal di tempat tidur. Iya, Bu, saya baru pindah kerja, belum ada kenalan di sini. Katanya lingkungan sini tenang, makanya saya pilih kos ini.
Aku tersenyum tipis. Iya, tenang banget. Kadang malah terlalu tenang. Dia ikut tersenyum. Ada jeda singkat setelah itu. Tapi bukan jeda yang canggung. Lebih seperti jeda di mana dua orang asing mencoba membaca kehadiran satu sama lain. Kalau begitu, Mas istirahat dulu aja. Saya buatin teh hangat. Biar badan gak dingin, kataku sambil menuju dapur. Sementara air mulai mendidih di panci kecil, pikiranku melayang. Entah kenapa, aku merasa ada yang berbeda malam ini. Suara hujan terasa lebih lembut. Udara dingin tak begitu menusuk. Mungkin karena rumah ini akhirnya punya penghuni baru. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada suara lain selain suaraku sendiri di dalam rumah ini. Aku membawa teh ke kamarnya. Saat aku mengetuk, pintu langsung terbuka. Dimas sedang duduk di tepi ranjang. Koper masih di lantai. Ia tampak terkejut tapi segera tersenyum. Terima kasih, Bu. Gak usah repot-repot. Saya bisa bikin sendiri kok. Ah, gak apa. Di sini saya memang suka nyuguhin tamu. Biar rumah ini terasa hidup. Jawabku pelan sambil meletakkan gelas di meja. Cahaya lampu membuat uap teh tampak berkilau. Ia meniup perlahan sebelum menyeruputnya. Lalu memejamkan mata sebentar. Wah, ini teh paling enak yang pernah saya minum, Bu. Aku tertawa kecil. Ah, bisa aja. Itu cuma teh celup murah, Mas. Tapi mungkin karena diseduhnya pakai niat baik, katanya. Aku diam sejenak. Kalimat itu sederhana. Tapi suaranya membuat waktu seolah melambat. Hujan di luar masih turun. Tapi di dalam kamar itu, udara terasa berbeda. Hangat tapi menenangkan. Sepi tapi penuh makna. Mas Dimas, kalau butuh apa-apa bilang aja. Ya. Saya tinggal di depan. Kadang malam suka gak bisa tidur. Jadi gak usah sungkan kalau perlu bantuan. Kataku sebelum melangkah pergi. Iya, Bu. Makasih banyak. Senang bisa kos di sini. Balasnya dengan senyum yang entah kenapa susah dilupakan. Aku menutup pintu pelan. Di lorong, aku berhenti sejenak. Menatap gelap di luar jendela. Hujan masih belum reda. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa sendirian. Ada sesuatu dalam cara Dimas bicara, caranya memandang, bahkan dalam kesederhanaannya. Mungkin cuma perasaan sesaat, mungkin hanya karena aku sudah terlalu lama sepi. Tapi malam itu, di tengah hujan dan aroma teh hangat yang masih tertinggal di udara, aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Dan aku tidak tahu apakah perubahan itu harus aku sambut, atau aku takutkan. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam keseharianku di rumah kos ini. Entah bagaimana menjelaskannya, tapi setiap langkah Dimas, setiap suara pintu kamarnya terbuka, seolah punya makna baru buatku. Bukan sekadar anak kos lagi. Ada sesuatu yang membuatku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu sambil menyiapkan tagihan listrik bulanan. Biasanya aku malas mengurus hal remeh seperti itu. Tapi entah kenapa hari itu aku duduk lebih lama di situ. Mungkin karena kamarnya Dimas ada di seberang ruang tamu. Dan aku berharap ia keluar. Dan benar saja, suara pintu kayu terbuka pelan. Dimas muncul. Dengan rambut masih basah. Mengenakan kaos putih yang sedikit kusut. Dan celana training abu-abu. Bau sabun mandi masih terasa ketika ia lewat di depanku. Sederhana sekali, tapi entah kenapa, dadaku terasa hangat. Pagi, Bu Rani, sapanya sambil tersenyum. Aku mengangkat wajahku pelan, pura-pura sibuk merapikan kertas. Pagi, Mas Dimas, mau berangkat kuliah? Iya, Bu, tapi kayaknya hujan lagi bentar lagi. Katanya sambil menatap langit yang mulai kelabu dari jendela. Aku memperhatikannya diam-diam. Tatapannya tenang, tapi dalam. Kalau kehujanan nanti, jangan lupa bawa jaket ya, ucapku pelan. Dimas menatapku dan tersenyum kecil. Iya, Bu, makasih udah ngingetin. Entah kenapa, senyum itu lama tinggal di pikiranku. Siang hari, aku menyapu halaman depan.
Biasanya aku membiarkan asisten yang melakukannya. Tapi hari itu aku ingin keluar rumah. Udara terasa lembab, dan aku mendengar suara motor berhenti di depan pagar. Dimas turun dari motor, membawa kantong plastik besar. Baru pulang. Mas, tanyaku. Iya, Bu. Tadi sekalian mampir beli makan. Ibu udah makan. Aku menggeleng. Agak terkejut dengan perhatiannya. Belum, lagi males masak. Wah, kebetulan nih. Saya beli ayam goreng lebih. Kalau ibu nggak keberatan, bareng aja makannya. Aku menatap wajahnya beberapa detik, sebelum akhirnya tersenyum. Ya sudah, kalau kamu nggak keberatan. Dia menaruh plastik di meja teras. Bau ayam gorengnya bercampur dengan aroma hujan yang baru turun. Hangat, seperti suasana yang tiba-tiba terasa akrab. Kami makan berdua di teras. Hujan turun perlahan, memantulkan cahaya abu-abu di genteng. Suasana itu aneh, tenang, tapi membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku sesekali mencuri pandang, cara ia mengunyah, cara ia berbicara, bahkan cara ia menatap hujan. Semuanya terasa menenangkan. Dimas, panggilku pelan. Iya, Bu. Kenapa kamu milih kos di sini? Banyak kos lain di sekitar kampus. Dia tersenyum, menatapku dengan mata lembut. Entah ya, Bu. Waktu pertama kali lihat rumah ini, rasanya adem. Mungkin karena ibu juga ramah. Aku terdiam. Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuat pipiku terasa hangat. Aku menunduk, berpura-pura merapikan tisu di meja. Ramah ya? Mungkin sudah kebiasaan saja, kataku pelan. Dimas menatapku lebih lama dari biasanya. Tatapan itu membuat udara di antara kami terasa berbeda. Hari demi hari berlalu, Dimas mulai sering membantu tanpa diminta. Kadang ia memperbaiki keran bocor. Kadang ia membersihkan halaman kalau aku belum sempat. Dan setiap kali itu terjadi, aku semakin terbiasa melihat sosoknya di sekitar rumah ini. Terlalu terbiasa. Mungkin, suatu sore, aku sedang menjemur handuk di belakang rumah. Udara mendung, tapi hangat. Dimas muncul tiba-tiba di ujung koridor belakang, membawa obeng. Bu, kunci kamar belakang agak macet. Mau saya benerin sekalian, katanya. Aku menoleh, dan mata kami bertemu. Aku mengangguk pelan. Iya, boleh, Mas. Aku melanjutkan menjemur, tapi aku tahu, langkahnya makin mendekat. Suara napasnya terdengar pelan di belakangku. Kami tak banyak bicara, tapi entah kenapa, jarak itu terasa semakin dekat. Hujan mulai turun tiba-tiba, membasahi sebagian handuk yang belum sempat aku angkat. Dimas bergegas membantu, menarik jemuran bersama-sama. Kami berlari kecil menuju teras belakang, sambil tertawa kecil karena baju kami ikut basah. Ketika hujan makin deras, kami berlindung di bawah atap belakang yang sempit. Aku berdiri hanya beberapa langkah darinya. Dimas tersenyum, menatap hujan. Udah lama nggak kehujanan bareng. Ya Bu, katanya setengah bercanda. Aku ikut tersenyum, menatap air yang jatuh di tanah. Ia rasanya kayak dulu waktu muda. Waktu muda, ulangnya, sambil melirikku. Aku mengangguk, tertawa kecil. Iya, dulu sebelum semua ini. Sebelum jadi ibu kos yang tiap hari sibuk nagih uang sewa. Kami tertawa pelan bersama, tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang tumbuh, perlahan tapi nyata. Aku merasakan sesuatu yang lama hilang. Kehangatan, perhatian, kehadiran. Hujan masih turun deras ketika Dimas tiba-tiba mengulurkan tangannya, mengambil jemuran terakhir yang tersisa di tanganku. Jemari kami bersentuhan sekilas. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuatku diam sejenak. Aku menarik napas dalam. Terima kasih, Mas Dimas, ucapku pelan. Dia mengangguk, tapi tidak langsung melepaskan pandangannya. Kalau bukan saya yang bantu, siapa lagi? Bu, katanya dengan nada rendah. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya berbeda. Malamnya, setelah semua penghuni kos tertidur, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu hanya satu yang menyala,
Aku menatap ke arah kamar Dimas. Lampunya juga masih terang. Entah kenapa, perasaanku gelisah, tapi bukan karena takut. Lebih karena sesuatu yang tumbuh pelan-pelan, dan aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Aku menyeduh teh hangat, mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku masih dipenuhi wajahnya, suaranya, senyumnya yang lembut. Aku tahu, ini tak seharusnya terjadi, tapi kadang, hati tidak pernah patuh pada logika. Aku menatap keluar jendela, hujan sudah berhenti, tapi udara masih dingin. Dalam diam itu, aku tahu satu hal. Aku mulai merindukan sesuatu yang tidak seharusnya kurindukan. Malam itu terasa berbeda. Tidak ada suara angin. Tidak ada riuh anak kos yang biasanya masih menonton TV di ruang tamu. Hanya kesunyian, dan cahaya lampu kuning yang temaram dari dapur. Tempat aku berdiri sendirian, menunggu air di dalam ketel mendidih. Kupikir hanya aku yang masih terjaga malam-malam begini. Tapi langkah kaki pelan dari arah koridor membuatku menoleh. Dimas muncul dengan baju kasual. Rambutnya sedikit acak-acakan. Dan wajahnya tampak lelah. Belum tidur. Bu, suaranya terdengar tenang. Hampir seperti bisikan. Aku tersenyum kecil. Berusaha menutupi rasa canggung. Belum. Mas, nggak bisa tidur. Lagi bikin teh. Mau sekalian. Ia mengangguk. Lalu berjalan pelan ke arahku. Setiap langkahnya menimbulkan gema halus di lantai ubin yang dingin. Dimas duduk di kursi dapur. Sementara aku menuang teh hangat kedua cangkir. Uapnya mengepul pelan, mengisi udara dengan aroma daun melati yang menenangkan. Aku duduk di seberangnya. Kuliahmu tadi gimana, tanyaku. Mencoba memulai percakapan. Lumayan, Bu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini pikiran lagi nggak fokus. Jawabnya pelan. Aku menatapnya sekilas. Kenapa ada masalah di kampus? Dia menggeleng. Lalu menatapku. Tatapannya dalam. Seolah ada hal yang ingin dia katakan tapi ditahan. Bukan di kampus, Bu. Katanya akhirnya. Aku diam. Menunggu. Saya cuma ngerasa rumah ini terlalu sepi kalau malam. Padahal banyak penghuni kos. Tapi rasanya kayak cuma ada suara hujan dan langkah ibu. Aku tertawa kecil, menatap ke arah cangkir. Langkah saya, iya, katanya, masih dengan nada lembut. Saya hafal bunyinya, waktu ibu jalan di koridor. Saya tahu itu ibu. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Aku menatapnya lebih lama dari seharusnya. Mungkin kamu terlalu peka, kataku pelan. Bisa jadi. Ia tersenyum tipis. Atau mungkin karena ibu terlalu menenangkan buat saya. Kata-katanya sederhana, tapi cukup untuk membuat ruang itu terasa semakin sempit. Aku menghela napas, mencoba tetap tenang. Dimas, panggilku. Mencoba mengalihkan suasana. Kamu jauh dari orang tua, kan? Dia mengangguk. Iya, Bu. Udah 2 tahun nggak pulang. Kadang kangen banget sama rumah. Aku tersenyum lembut. Saya juga ngerti rasanya. Rumah besar begini. Tapi kalau malam rasanya kosong. Dia mengangkat wajahnya. Menatapku penuh perhatian. Ibu juga kesepian. Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Mungkin. Tapi lama-lama saya terbiasa. Dimas menggeser kursinya pelan. Duduk sedikit lebih dekat. Aku bisa merasakan jarak itu menipis. Tapi entah kenapa aku tak ingin menjauh. Ada hal yang nggak bisa dibiasakan, Bu, katanya pelan. Termasuk rasa sepi. Aku tersenyum. Tapi dalam hati terasa ada sesuatu yang bergerak. Perasaan yang sudah lama terkubur. Muncul lagi dengan perlahan. Malam itu udara dingin. Tapi di ruang kecil itu, semuanya terasa hangat. Kami berbicara lama. Tentang masa lalu. Tentang keluarga. Bahkan tentang kehilangan. Ternyata Dimas pernah kehilangan ibunya 2 tahun lalu. Mungkin itu sebabnya saya betah di sini. Katanya lirik. Ibu ngingetin saya sama beliau. Tapi entah kenapa. Rasanya juga beda. Aku menatap matanya lama sekali. Tatapan itu bukan tatapan seorang anak ke ibunya. Ada sesuatu yang lain di sana. Lembut. Dalam. Tapi juga jujur. Aku berdiri.
berjalan ke rak dapur untuk menaruh cangkir. Tapi langkahku terasa berat. Dimas ikut berdiri. Dan dalam hening itu, hanya terdengar suara detik jam dinding dan napas kami yang pelan. Dimas, suaraku hampir tak terdengar. Dia menatapku. Wajahnya hanya berjarak 1 langkah dari tempatku berdiri. Ibu nggak perlu ngomong apa-apa, katanya tenang. Kadang diam juga bisa menjawab. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Tapi ketika matanya menatap begitu lama, aku tahu satu hal, kami sama-sama mengerti. Bukan tentang usia, bukan tentang status, tapi tentang 2 jiwa yang kebetulan bertemu di waktu yang salah, namun di tempat yang tepat. Jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari ketika kami masih di dapur. Aku akhirnya berkata pelan, "Sudah malam, Mas. Besok kamu kuliah?" "Iya, Bu," jawabnya. Tapi ia tidak langsung pergi. Ia berdiri di depan pintu, seolah ragu meninggalkan ruangan itu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. "Bu Rani," aku mengangkat wajah. "Kalau ibu nggak keberatan saya mau temani ibu ngobrol lagi besok." Nggak enak rasanya. Malam ini berlalu begitu aja. Aku menatapnya lama. Ada kejujuran di matanya. Dan aku tidak punya alasan untuk menolak. Aku hanya mengangguk pelan. "Besok malam," kataku. Dia tersenyum. Senyum yang pelan tapi dalam. Seperti janji yang tak diucapkan. Ketika akhirnya ia menutup pintu kamarnya, aku masih berdiri di sana, menatap ruang dapur yang kini terasa berbeda. Teh di cangkirku sudah dingin. Tapi hati ini justru terasa hangat. Entah karena apa. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi bayangan diri sendiri di cermin. Aku tahu apa yang mulai tumbuh ini berbahaya. Dunia akan menghakimi. Tapi perasaan tidak bisa diperintah. Di usia seperti ini, aku tak pernah menyangka masih bisa merasakan sesuatu yang begitu hidup. Aku teringat tatapan Dimas. Caranya bicara. Caranya memperlakukan aku dengan penuh hormat tapi juga kedekatan. Dan malam ini, aku tahu, batas antara ibu kos mulai memudar. Bukan karena keberanian, tapi karena kesepian yang akhirnya menemukan tempatnya. Aku masih ingat jelas, hujan baru saja reda. Sisa rinainya menetes pelan di luar jendela, menimbulkan suara ritmis yang entah kenapa membuat jantungku ikut berdebar. Rumah kos ini sunyi sekali. Hanya aku dan Dimas yang masih terjaga. Entah sudah pukul berapa waktu itu, tapi aku tahu, ada sesuatu di antara kami yang berubah sejak hujan turun tadi sore. Dia menolongku memindahkan ember bocor, lalu diam-diam menatapku lama, seolah sedang membaca isi hatiku yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Aku tak pernah berpikir akan merasakan hal seperti ini lagi. Setelah suamiku meninggal, aku pikir hatiku sudah tertutup. Tapi sejak Dimas datang sebagai anak kos baru, suasana rumah ini jadi lain. Hangat, ramai oleh tawa, tapi diam-diam juga mengusik hatiku yang sepi. Malam itu, aku sedang menuang teh ke dalam 2 cangkir. Uapnya naik pelan, mengaburkan pandangan. Aku tak sadar Dimas berdiri di belakangku, memandang dengan tatapan yang sulit kugambarkan. "Bu," katanya pelan, "tiap kali hujan begini, saya jadi kepikiran ibu terus." Aku menoleh. Seketika suasana menjadi hening. Suara detak jam dinding seakan jadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia ini. "Mas Dimas," aku berbisik, "jangan bicara begitu. Nanti ibu salah paham." Dia tersenyum kecil, tapi sorot matanya tetap serius. "Kalau perasaan saya jujur, berarti bukan salah paham. Kan, Bu?" Kalimat itu menembus pertahananku yang selama ini kukira kuat. Aku hanya diam, mencoba menata napas yang mulai tak beraturan. Ada rasa bersalah di dada, tapi juga ada kehangatan yang sulit kutolak. Akhirnya aku memilih duduk di kursi dekat jendela, sementara Dimas berjalan pelan mendekat. Aku bisa mendengar langkahnya, pelan tapi mantap, seperti seseorang yang tahu apa yang sedang ia rasakan. Dia duduk di depanku, menatap tanpa berkata apa-apa. Aku mencoba bicara, tapi suaraku nyaris hilang. "Mas, kamu tahu kan,
Ibu ini udah nggak muda lagi. Ibu ini cuma, belum sempat aku lanjutkan. Dimas memotong lembut. Justru itu, Bu. Ibu nggak tahu. Kalau justru dari ibu saya belajar tentang ketenangan. Tentang rumah. Aku terdiam. Rumah. Kata itu menusukku. Sejak suamiku meninggal, aku tak pernah lagi mendengar seseorang menyebutku seperti itu. Rumah. Tempat kembali. Tempat pulang. Aku menunduk. Menatap cangkir teh yang kini sudah dingin. Tanganku bergetar. Bukan karena takut, tapi karena jantungku berdebar terlalu keras. Lalu, tanpa sadar, aku merasakan sentuhan hangat di jemariku. Dimas menggenggam tanganku. Aku mendongak. Tatapan matanya begitu dalam. Bu, saya nggak mau ibu sendirian terus. Katanya lirih. Saya pengen ada di sini. Selama ibu izinkan. Aku tak bisa menjawab. Yang kulakukan hanya diam. Membiarkan genggamannya semakin erat. Lalu, seolah waktu berhenti, aku hanya bisa memandangi wajahnya yang diterangi lampu temaram di ruang tamu. Cahaya lampu itu memantul di matanya, menimbulkan kilau yang hangat dan menenangkan. Malam itu udara dingin, tapi jujur aku justru merasa hangat. Hujan sudah berhenti, tapi suara tetes air masih terdengar samar dari luar. Kami hanya duduk diam, saling menggenggam tangan, tanpa kata. Tak ada yang perlu dijelaskan, karena kadang, diam adalah bentuk paling jujur dari perasaan yang dalam. Mas, aku akhirnya berkata, suaraku bergetar. Kalau besok kamu menyesal, jangan salahin ibu, ya. Dimas menggeleng, lalu menatapku lembut. Saya nggak akan nyesel, Bu. Karena malam ini, saya cuma pengen ada di samping ibu. Dan begitulah. Malam itu kami tetap di ruang tamu. Berbicara tanpa suara. Hanya dengan tatapan dan napas yang perlahan menyatu dengan irama hujan yang tersisa. Aku tak tahu apakah dunia di luar sana masih berputar. Karena di dalam rumah kos ini, waktu seolah berhenti. Aku masih bisa mengingat jelas bagaimana Dimas akhirnya bersandar di kursi panjang dekatku. Aku ikut bersandar. Dan entah bagaimana, bahuku bersentuhan dengan pundaknya. Tidak ada yang kami rencanakan. Tidak ada yang kami niatkan. Tapi saat itu, keheningan malam terasa seperti selimut hangat yang membungkus dua hati yang saling menemukan kedamaian. Aku tahu, sejak malam itu, hubungan kami tidak akan sama lagi. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa kesepian. Dan saat lampu kamar mulai kupadamkan, aku sadar, hujan mungkin sudah berhenti. Tapi sesuatu di dalam diriku baru saja mulai turun perlahan. Perasaan yang selama ini kutahan, kini akhirnya menemukan tempat untuk jatuh. Malam itu, aku masih ingat jelas hujan baru saja reda. Sisa rinainya menetes pelan di luar jendela, menimbulkan suara ritmis yang entah kenapa membuat jantungku ikut berdebar. Rumah kos ini sunyi sekali. Hanya aku dan Dimas yang masih terjaga. Entah sudah pukul berapa waktu itu, tapi aku tahu ada sesuatu di antara kami yang berubah sejak hujan turun tadi sore. Dia menolongku memindahkan ember bocor, lalu diam-diam menatapku lama, seolah sedang membaca isi hatiku yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Aku tak pernah berpikir akan merasakan hal seperti ini lagi. Setelah suamiku meninggal, aku pikir hatiku sudah tertutup. Tapi sejak Dimas datang sebagai anak kos baru, suasana rumah ini jadi lain. Hangat, ramai oleh tawa, tapi diam-diam juga mengusik hatiku yang sepi. Malam itu, aku sedang menuang teh ke dalam dua cangkir. Uapnya naik pelan, mengaburkan pandangan. Aku tak sadar Dimas berdiri di belakangku, memandang dengan tatapan yang sulit kugambarkan. Bu, katanya pelan, tiap kali hujan begini, saya jadi kepikiran ibu terus. Aku menoleh. Seketika suasana menjadi hening. Suara detak jam dinding seakan jadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia ini. Mas Dimas. Aku berbisik. Jangan bicara begitu. Nanti ibu salah paham. Dia tersenyum kecil. Tapi sorot matanya tetap serius. Kalau perasaan saya jujur, berarti bukan salah paham. Kan, Bu?
Kalimat itu menembus pertahananku yang selama ini kukira kuat. Aku hanya diam, mencoba menata napas yang mulai tak beraturan. Ada rasa bersalah di dada, tapi juga ada kehangatan yang sulit kutolak. Akhirnya aku memilih duduk di kursi dekat jendela, sementara Dimas berjalan pelan mendekat. Aku bisa mendengar langkahnya, pelan tapi mantap, seperti seseorang yang tahu apa yang sedang ia rasakan. Dia duduk di depanku, menatap tanpa berkata apa-apa. Aku mencoba bicara, tapi suaraku nyaris hilang. Mas, kamu tahu kan, ibu ini udah nggak muda lagi. Ibu ini cuma, belum sempat aku lanjutkan. Dimas memotong lembut. Justru itu, Bu. Ibu nggak tahu kalau justru dari ibu saya belajar tentang ketenangan, tentang rumah. Aku terdiam. Rumah. Kata itu menusukku. Sejak suamiku meninggal, aku tak pernah lagi mendengar seseorang menyebutku seperti itu. Rumah, tempat kembali, tempat pulang. Aku menunduk, menatap cangkir teh yang kini sudah dingin. Tanganku bergetar, bukan karena takut, tapi karena jantungku berdebar terlalu keras. Lalu, tanpa sadar, aku merasakan sentuhan hangat di jemariku. Dimas menggenggam tanganku. Aku mendongak, tatapan matanya begitu dalam. Bu, saya nggak mau ibu sendirian terus, katanya lirih. Saya pengen ada di sini. Selama ibu izinkan, aku tak bisa menjawab. Yang kulakukan hanya diam, membiarkan genggamannya semakin erat. Lalu, seolah waktu berhenti, aku hanya bisa memandangi wajahnya yang diterangi lampu temaram di ruang tamu. Cahaya lampu itu memantul di matanya, menimbulkan kilau yang hangat dan menenangkan. Tapi jujur, aku justru merasa hangat. Hujan sudah berhenti, tapi suara tetes air masih terdengar samar dari luar. Kami hanya duduk diam, saling menggenggam tangan, tanpa kata. Tak ada yang perlu dijelaskan, karena kadang diam adalah bentuk paling jujur dari perasaan yang dalam. Mas, aku akhirnya berkata, suaraku bergetar. Kalau besok kamu menyesal, jangan salahin ibu, ya. Dimas menggeleng, lalu menatapku lembut. Saya nggak akan nyesel, Bu. Karena malam ini saya cuma pengen ada di samping ibu. Dan begitulah. Malam itu kami tetap di ruang tamu, berbicara tanpa suara, hanya dengan tatapan dan napas yang perlahan menyatu dengan irama hujan yang tersisa. Aku tak tahu apakah dunia di luar sana masih berputar. Karena di dalam rumah kos ini, waktu seolah berhenti. Aku masih bisa mengingat jelas bagaimana Dimas akhirnya bersandar di kursi panjang dekatku. Aku ikut bersandar, dan entah bagaimana, bahuku bersentuhan dengan pundaknya. Tidak ada yang kami rencanakan, tidak ada yang kami niatkan. Tapi saat itu, keheningan malam terasa seperti selimut hangat yang membungkus dua hati yang saling menemukan kedamaian. Aku tahu sejak malam itu, hubungan kami tidak akan sama lagi. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa kesepian. Dan saat lampu kamar mulai kupadamkan, aku sadar, hujan mungkin sudah berhenti. Tapi sesuatu di dalam diriku baru saja mulai turun perlahan. Perasaan yang selama ini kutahan, kini akhirnya menemukan tempat untuk jatuh. Sejak malam hujan itu, rumah kosku tak pernah sama lagi. Ada sesuatu yang berubah, bukan hanya di dinding dan udara, tapi di dalam diriku sendiri. Entah sejak kapan, setiap malam kini punya aroma yang berbeda. Ada wangi teh hangat yang selalu diseduh Dimas sebelum kami duduk di ruang tamu. Ada tawa kecil, cerita-cerita ringan dan ada diam panjang yang tak lagi terasa canggung. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya kepada diriku sendiri. Tapi setiap kali senja mulai turun, hatiku justru berdebar. Dulu aku takut sepi, tapi kini aku justru menantikan malam. Karena malam berarti satu hal, Dimas akan datang ke ruang tamu, membawa senyum, dan entah kenapa membawa kehangatan yang selalu berhasil mencairkan seluruh kesepian yang pernah ada. Dia sering bilang, Bu, malam ini kita bercocok tanam lagi, ya. Aku tahu maksudnya, itu hanya gurauannya. Tapi entah kenapa selalu membuat pipiku memanas.
Tiap kali ia mengatakan itu, aku hanya pura-pura marah. Mas, jangan ngomong sembarangan, kataku, sambil menatapnya dari balik cangkir teh. Tapi Dimas hanya tertawa kecil. Tawanya renyah. Dan entah kenapa, selalu berhasil mengguncang sesuatu yang tak bisa kujelaskan di dalam dada ini. Dan begitulah tiap malam. Kami memang benar-benar bercocok tanam. Bukan di tanah, tentu saja. Tapi di ladang rasa yang tumbuh di antara dua hati yang sama-sama haus akan perhatian. Kami menanam benih kehangatan lewat tatapan. Kami menyiramnya dengan tawa. Dan kami memanen keindahan dari setiap detik yang kami bagi tanpa banyak bicara. Kadang Dimas bercerita tentang keluarganya di kampung. Tentang ibunya yang sudah tua dan tinggal sendirian. Aku hanya mendengarkan. Menatap matanya yang berkilau di bawah cahaya lampu temaram. Lalu, tanpa sadar, aku selalu berkata dalam hati, andai kamu tahu, Mas, bahwa setiap kali kamu tersenyum, ibu ini justru yang merasa muda kembali. Waktu terus berjalan, tapi setiap malam terasa seperti mimpi yang berulang, manis, lembut, tapi juga berbahaya. Aku tahu, hubungan kami tak semestinya seperti ini. Aku ibu kos, dia anak kos. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menolak sesuatu yang membuatku hidup lagi? Pernah suatu malam, aku mencoba menjaga jarak. Aku sengaja tak keluar kamar, berharap Dimas tak datang. Tapi pukul 9, suara langkahnya terdengar lagi di depan pintu. Bu, katanya dari luar, kalau tanamannya nggak disiram malam ini, bisa layu, loh. Aku tak kuasa menahan senyum. Dasar anak itu selalu tahu cara membuat hati perempuan tua ini meleleh. Akhirnya aku buka pintu. Dan di sanalah dia berdiri dengan wajah polos tapi tatapan yang terlalu dalam untuk disebut biasa. Malam itu kami duduk lama di teras. Tanpa banyak bicara. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani. Tapi dalam diam itulah, aku merasa paling hidup. Sekarang, sudah hampir 2 minggu kami bercocok tanam setiap malam. Tetangga mungkin mengira aku hanya punya anak kos yang sopan dan rajin membantu. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik pintu rumah kos kecil ini, ada 2 jiwa yang diam-diam saling menyembuhkan. Kadang Dimas menatapku lama, lalu berkata dengan suara pelan, Bu, saya nggak tahu kenapa setiap malam selalu pengen ke sini. Mungkin karena di sini saya bisa tenang. Aku hanya tertawa kecil. Tenang atau manja, Mas? Dia menjawab cepat. Dua-duanya, Bu. Tapi kalau sama ibu, saya nggak takut dimarahi. Aku tak bisa menahan senyum. Dia memang pandai bicara, tapi bukan kata-katanya yang membuatku luluh, melainkan caranya menatap. Tatapan yang tulus, yang membuatku lupa kalau aku ini hanya ibu kos biasa. Setiap malam kini terasa seperti musim baru. Kami menanam kehangatan, merawatnya dengan lembut, dan memetik kebahagiaan yang tumbuh tanpa rencana. Aku tahu, mungkin suatu hari nanti semua ini akan berakhir. Tapi saat ini, aku tak ingin memikirkannya. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dibutuhkan. Aku merasa hidup, dan jika itu salah, biarlah salah ini jadi satu-satunya kesalahan yang membuatku bahagia. Malam-malam kami di rumah kos bukan lagi sekadar malam biasa. Ia telah menjadi taman rahasia. Tempat 2 hati yang kehilangan arah akhirnya menemukan jalannya kembali. Setiap tawa, setiap bisikan, setiap tatapan, semuanya seperti benih yang terus tumbuh. Semakin dalam, semakin kuat. Dan saat aku menatap Dimas yang sedang menyiapkan teh hangat di dapur malam itu, aku sadar, mungkin kami memang tidak sedang bercocok tanam di kebun. Tapi kami sedang menanam sesuatu yang jauh lebih indah. Perasaan yang tumbuh di tanah hati yang dulu tandus oleh kesepian. Dimas, pemuda yang dulu datang dengan wajah kikuk membawa tas ransel robek, kini sudah seperti bagian dari rumah ini, bagian dari hatiku. Setiap malam, kami punya ritual kecil. Aku selalu menyebutnya bercocok tanam. Bukan dalam arti sebenarnya, tentu saja, tapi karena setiap malam kami menanam sesuatu, perhatian, tawa, dan kehangatan.
Dimas selalu datang ke dapur membantuku menyapu atau mencuci gelas. Lalu obrolan kami tumbuh seperti benih yang disiram setiap malam dengan cerita baru. Ada saat-saat kami hanya diam. Hujan turun. Dan suara rintiknya seperti lagu yang menenangkan. Dimas kadang menatapku lama. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi tak sempat keluar. Dan aku pun pura-pura sibuk. Padahal dada ini berdebar tak karuan. Bu, kenapa ibu nggak pernah pergi jalan-jalan? Tanyanya suatu malam. Aku tertawa kecil. Sudah tua, Mas. Ngapain jalan-jalan? Kalau begitu, biar Dimas yang ajak. Sekali-sekali. Ibu juga harus senang. Ucapannya sederhana. Tapi cara ia mengatakannya membuat jantungku berhenti sesaat. Aku tahu. Dari malam ke malam, perasaan kami tumbuh. Bukan seperti bunga liar yang tumbuh sembarangan, tapi seperti pohon yang perlahan mengakar. Kami memang tidak pernah bicara soal cinta, tapi kami tahu, setiap tatapan, setiap senyum, sudah cukup mewakili semuanya. Sampai pada suatu malam, hujan turun lagi, lebih deras dari biasanya, lampu-lampu di gang sempat padam, dan hanya cahaya lilin di ruang tamu yang menemani kami. Aku duduk di kursi kayu, sementara Dimas bersandar di tembok, menatap ke arahku. Bu, suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Kalau suatu hari Dimas nggak di sini lagi, ibu bakal kangen nggak? Pertanyaan itu seperti petir kecil di hatiku. Aku menarik napas panjang. Kenapa nanya begitu? Cuma penasaran aja. Kadang Dimas mikir, nggak mungkin terus di sini. Tapi Dimas takut ninggalin ibu sendirian. Aku menatapnya lama, mungkin terlalu lama. Dalam cahaya lilin yang redup, aku bisa melihat matanya, hangat, tapi menyimpan kegelisahan. Aku menjawab lirih, kalau kamu pergi, Dimas, mungkin rumah ini tetap berdiri. Tapi rasanya kosong. Kami tak bicara lagi malam itu. Tapi diam kami lebih bising dari kata apapun. Hujan mereda. Dan aku hanya bisa berharap waktu berhenti di situ. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi entah kenapa, aku merasa waktu bergerak lebih cepat dari biasanya. Dimas mulai jarang terlihat. Ia bilang sedang mencari pekerjaan baru. Sesuatu yang lebih baik dari sekadar jadi anak kos yang bantu-bantu. Aku bangga, tapi juga takut. Karena aku tahu, saat seseorang mulai menyiapkan masa depan, ia juga sedang menyiapkan perpisahan. Dan benar saja, suatu sore, Dimas datang dengan koper kecilnya. Wajahnya masih sama, tapi matanya berbeda. Ada harapan, tapi juga keraguan. Ibu, Dimas udah dapat kerja di luar kota. Besok pagi berangkat. Aku hanya tersenyum, menahan segala rasa yang berkecamuk di dada. Bagus, nak, ibu senang. Akhirnya kamu nemu jalanmu. Dimas menunduk, tapi ibu nggak marah, kan? Aku menggeleng. Kenapa marah? Tanaman yang tumbuh subur nggak bisa selamanya di pot kecil, kan? Kadang dia harus pindah tanah supaya bisa lebih tinggi. Malam terakhir itu sunyi sekali. Kami duduk berdua di teras, menatap sisa hujan yang masih menetes dari genting. Aku ingin berkata banyak hal, tapi lidahku keluh. Mungkin karena aku tahu, kalau aku bicara, air mata tak akan bisa dibendung. Bu, kata Dimas perlahan, makasih ya, buat semuanya. Dimas nggak bakal lupa sama rumah ini. Sama ibu juga. Aku hanya mengangguk, tersenyum di antara air mata yang akhirnya jatuh juga. Jaga dirimu baik-baik. Ya, ketika subuh datang, Dimas pamit. Aku berdiri di depan pagar, melihat punggungnya menjauh perlahan. Setiap langkahnya seperti menghapus sedikit demi sedikit bayangan hangat yang pernah kami bagi. Sampai akhirnya ia benar-benar hilang di ujung gang. Sejak hari itu, rumah kosku kembali sepi. Tapi tidak seperti dulu. Kesepian kali ini hangat. Setiap kali hujan turun, aku selalu menatap keluar jendela, membayangkan Dimas sedang berdiri di luar sana. Mungkin juga sedang menatap langit yang sama. Beberapa kali, ada anak kos baru datang dan pergi, tapi tak ada yang bisa menggantikan tempatnya.
Tapi aku tak menyesal, karena Dimas telah mengajarkanku sesuatu, bahwa cinta tidak harus selalu dimiliki. Kadang cukup dirasakan, seperti hujan yang turun, datang, membasahi hati, lalu pergi dengan meninggalkan harum yang tak pernah benar-benar hilang. Malam terakhir itu mungkin sudah lama berlalu, tapi setiap kali aku menyeduh kopi dan mendengar suara hujan di atap rumah kos, aku selalu tersenyum pelan dan berbisik. Terima kasih, Dimas, karena pernah menanam sesuatu di hati ibu. Sesuatu yang tumbuh indah, meski kini tak bisa lagi disiram.